malaikat Jibril menceritakan cerita ini kepada Nabi Muhammad SAW. Ya Muhammad, dulu pada zaman Bani Israel ada seorang orang tua yang begitu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah letakkanlah orang tua tersebut ke sebuah pulau. Tidak ada akses untuk keluar masuk ke pulau tersebut karena sayang Allah kepadanya. Dan ketika dia meninggal dunia, kami yang mengkafankan jenazahnya, kami yang memandikan, kami yang sholatkan, dan kami yang menggebumikan jasadnya di pulau itu. Luar biasa ya Jibril, jawab Nabi Muhammad SAW. Tapi itulah Muhammad, kata Allah, dialah yang memprotesku kelak di akhirat. Protes bagaimana ya Jibril? Tanya Nabi Muhammad kepada malaikat Jibril. Nanti ya Muhammad, ketika namanya dipanggil oleh Allah, saat amal ibadahnya ditimbang di Yaumil Mizan, di hari pertimbangan amal, ketika itulah dia akan memprotes Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tibalah saat dipanggilnya orang tua tersebut untuk ditimbang amal dan dosanya. Begitu yakin dianya akan masuk ke surga dengan amal ibadah selama hidupnya, maka ditimbanglah amal ibadahnya tersebut. Begitu ditimbang, timbangan sebelah kanan atau sebelah amal ibadahnya begitu banyak jumlah, sehingga kandaslah timbangan amalan ibadahnya itu ke tanah, sedangkan timbangan sebelah kiri atau sebelah dosanya begitu ringan karena memang sedikit dosanya, sehingga terangkatlah timbangan dosanya ke atas. Berkata malaikat, salamun qawlan mir rabbir rahim. Selamat engkau mendapatkan ucapan selamat dari Tuhan yang Maha Penyayang. Udkhuluha bisalamin amin. Masuklah kamu ke dalam surga dengan kesejahteraan dan keselamatan. Sampailah suara daripada Allah. Ketika itu, ya abdi, wahai hambaku, masuklah engkau ke dalam surgaku dengan ridha dan kasih sayangku. Begitu didengar oleh orang tua itu, dia masuk surga oleh Allah dengan ridha dan kasih sayang Allah. Tidak mau turun orang tua itu dari timbangan mizan. Berkata orang tua itu, ya Allah, aku tidak mau masuk surga dengan ridha dan kasih sayangmu. Aku mau masuk surga dengan amal ibadahku, ya Allah. 500 tahun aku korbankan waktuku untuk mengabdi kepadamu. Kubasahkan lidahku untuk berzikir kepadamu 500 tahun, ya Allah. Dan hari ini telah aku saksikan amal ibadahku lebih banyak daripada dosaku. Hari ini aku ingin masuk surga dengan amal ibadahku, ya Allah. Begitulah dia memprotes Allah saat itu. Berkata oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baiklah kalau begitu, kalau engkau maunya masuk surga dengan amal ibadahmu, kita timbang sekali lagi. Kenapa ditimbang lagi, ya Allah? Bukankah tadi sudah, ya Allah, kata orang tua tersebut. Yang tadi sudah ditimbang antara pahala dan dosa. Sahaja pahala, dosa dan pahala. Ini akan ditimbang kembali. Karena engkau ingin masuk surga dengan amal ibadahmu, maka akan aku timbang mana lebih banyak amal ibadahmu dengan nikmat yang telah aku berikan untukmu selama hidup di dalam dunia. Maka diperintahkan oleh Allah kepada malaikat, timbang kembali antara amal ibadahnya dengan nikmat yang telah aku berikan selama hidupnya di dunia. Maka dicabut oleh Allah nikmat melihatnya, diletakkanlah di sebelah timbangan yang satu, kemudian diletakkan lagi amal ibadahnya yang 500 tahun di timbangan sebelah yang satunya lagi. Maka turunlah timbangan yang berisi nikmat melihat dari Allah itu kandas ke tanah. Belum lagi nikmat yang lain diletakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai hambaku, adakah engkau melihat berapa banyak nikmat yang aku titipkan padamu, sehingga engkau bisa beribadah selama 500 tahun? Seandainya tidak ada aku titipkan nikmat mata itu kepadamu, bisakah engkau melihat sehingga engkau bisa membaca kitab-kitab agar sahnya ibadahmu? Selama engkau di pulau sendirian, jika tidak ada mata itu, bisakah engkau hidup dan selamat di sana sampai 500 tahun lamanya? Karena hari ini engkau ingin masuk surga dengan amal ibadahmu, sementara amalmu tidak sanggup dan tidak cukup memasukkanmu ke surga.